Selamat datang kembali di channel saya di Ilham FT Auto. Kali ini saya akan mengulas si Suzuki XL7, walaupun saya dulu sempat mengulas ya di showroom Suzuki-nya. Tapi kayaknya agak kurang afdol karena mobilnya nggak nyala juga. Ya memang, kalau yang ini yang saya ulas ya agak lebih tua dikit ya, ini tahun 2022. Dan ini tipenya yang beta ya. Karena XL7 itu tidak terlihat antara tipe beta, zeta, alpha itu tidak terlihat. Ya, kalau dari depan itu tidak terlihat, dari belakang nggak terlihat juga, samping juga nggak. Paling dia bedanya dari fitur. Tapi yang saya review ini adalah yang beta ya, mungkin tipe tengah-tengah, karena kalau XL7 itu tipe rendahnya tuh karena Zeta namanya, bukan kayak GA. Dulu kan kalau R3, zaman R3 itu kan GA, GL, GX. Kalau di XL7 itu Alpha, Beta, Zeta ya. Gitu ya. Zeta tuh kayaknya paling rendah, Alpha paling tinggi, Beta tuh tengah-tengah gitu ya. Kalau nggak salah ya. Kalian boleh berkomentar aja di bawah. Nah, XL7 Beta tahun 2022 ini memang bisa dibilang cukup bagus ya. Dari depan memang benar-benar SUV ya. Memang XL7 itu memang sebenarnya kan kalau di India sana namanya XL6 ya, karena kan kalau di India kan dia hanya buat 6 orang. Jadi bangku tengahnya itu captain seat. Kalau si Indonesia kan 7 orang ya, jadi namanya jadi XL7 biar jadi muat 7 orang ya. Lampunya memang dia sudah full LED ya, walaupun bohlamnya masih sennya masih bohlam. Ada lampu LED di sini tengah-tengah situ, dan juga di bawahnya ada fog lamp ya. Dia logo S-nya, chrome-nya hanya segaris ya. Dan ini memang kadang suka diganti dengan grill yang ala yang gigi-gigi monster gitu. Saya sih lebih suka begini, lebih cool, lebih kalem gitu, lebih enak ya. Jadi bisa dibilang nih si XL7 ini sebenarnya gagah juga sih. Walaupun ini katanya emang R3 yang digedein, yang ditinggiin ya istilahnya ya. Nah, tampilan samping dari si Suzuki XL7 ini sederhana. Memang nih karena mobilnya hitam jadi nggak kelihatan ya two-tone-nya. Yang ini, list ini bodinya nih nggak kelihatan hitamnya. Kalau ini mobilnya warna coklat, putih, ataupun silver ya, itu kelihatan banget dia two-tone, kayak bener-bener kayak cross banget ya, cross banget. Cocok nih disebut SUV sebenarnya. Dan untuk lampu sennya di ini LED ya. Ada tulisan VVT ya. Dia bukan VVTi tapi VVT kalau untuk si Suzuki. Dia juga udah keyless ya untuk si XL7 ini. Dia chrome ya untuk yang tipe beta. Beta ini juga chrome. Kalau Alpha juga mungkin chrome juga, tapi kalau yang tipe Zeta mungkin masih warna nih. Tapi memang sayangnya dia tangki kiri sih. Coba kalau tangki kanan bagus ini mobil. Dan juga nih di sini dia ada roof railnya juga ya. Untuk bannya, dia peleknya memang cukup nge-cross banget ya, crossover banget ya untuk si XL7 ini. Dengan profil bannya itu adalah 195/60 ring 16 ya, 5 baut. Rem belakang memang masih tromol, tapi rem depan memang udah cakram ya untuk si XL7 ini. Oke banget. Bagasinya XL7 ini memang ya mirip-mirip sama R3 ya. Ya memang dia kan kelasnya keluarganya R3 ya. Jadi ya mirip. Jadi ya seperti ini, ada dongkraknya, dia juga bisa ada partisinya tuh di dalam ya. Karena ban serepnya di bawah ya. Bukanya juga mudah ya di bawah. Nggak riweh nih. Dia agak ngumpet tapi nih kalau buat si XL7 nih sekarang nih, buat ban serepnya ini ya, bautnya. Nih ngumpet nih di sini. Karena dulu kan kalau R3 kan di sini nih kelihatan banget.
buat buka ban serepnya. Dia di sini, di bawah sini. Dia juga pelipatannya enak banget ya. Tuh. Enak tuh. Ini aja yang udah agak merebah begini aja masih lega loh bagasinya. Ada cup holder ya. Dan juga di situ ada colokan 12 volt kalau nggak salah. Nah kan bener kan? Ada colokan 12 volt. Keren banget ya untuk XL7 ini. Dia sudah double blower ya. Ada seat belt juga, dan bangkunya udah semi antara kulit dan apa ya, fabric ya untuk si XL7 ini. Paduannya mantep banget nih si XL7 ini. Tampilan belakang memang XL7 ini bisa dibilang cukup cakep ya, apalagi udah ditambahin inian begini, spoiler ganteng banget emang si XL7 ini. Memang kan dari belakang nggak kelihatan kan kalau dia ini Alpha, Zeta atau Beta kan, karena tidak seperti waktu di R3. Kalau di R3 dia juga jelas ada GA, GL, GX ya. Tapi kalau GA biasanya nggak ditulisin GA gitu, nggak. Paling kalau ya tulisannya GL atau GX itu biasanya dikasih. Jadi kita tahu ini tipe apa gitu kan. Kalau di XL7 nggak seperti itu. Tapi kalau kalian bisa memahami paling fiturnya yang agak beda ya. Dan ada sensor parkir 2 titik, dan ini ada kamera ya. Kamera parkir ya. Nih tuh. Ada kamera parkirnya. Dia ada IMO stop lamp di atas, dan dia akhirnya kalau untuk yang XL7 ini pakai rear defogger juga. Sama sih di R3 yang terakhir itu yang minor change itu sempat dia juga ada defogger ya untuk Suzuki R3. Apalagi yang katanya hybrid ya. Oh iya, ini belum hybrid ya untuk yang si XL7 yang saya ulas ini ya. Jadi ini masih yang biasa. Nah, ini ya. Kalau mau XL7 ini pemilihan bangkunya nih, kalau mau akses ke ini tinggal geser doang, ini otomatis. Dia sudah langsung geser ya bangkunya, langsung recline otomatis ya. Kalau si XL7 ini ya memang ambilnya basicnya juga dari R3 ya. Jadi ya memang keluarganya R3 lah XL7 ini. Dan dia ada itunya ya, power outletnya ya tengah-tengah sini. Selain ada door pocket ya, selain ada door pocket dan cup holder ya, dia aksen ini juga chrome ya kalau tipe beta ini. Oke, masuk aja yuk. Panas banget, gila. Matahari lagi tinggi. Langsung aja mobilnya panas. Diinjak dulu. Wah, baterainya udah low. Baterainya udah low nih. Dia harus deketin dulu nih biar ada isi ya. Tapi oke lah nih, emang salutnya sama Suzuki sebenarnya untuk si mobil apa XL7 ini. Bagus sebenarnya, lebih baik, walaupun memang ya dia nggak jauh dari R3 sebenarnya. Tapi overall Suzuki itu emang dia walaupun mempertahankan yang bisa dibilang dia tidak upgrade dari merek-merek yang lain, tapi terbukti Suzuki itu mobilnya panjang umur. Panjang umur tuh awet, sampai dipakai di beberapa tahun tuh awet. Jadi bisa terbilang oke lah ini mobil. Tapi keren sih. Ini masih kayak baru banget. Kilometernya memang baru 50 ribuan saja. 50 ribuan saja. Jadi udah nggak terlalu, belum terlalu besar ya. Tapi udah oke banget. Dan ini dia udah auto up, auto down ya. R3, tapi belum bisa buka ternyata. Dia ada VSC nya juga, ada sensor parkir, ada start stopnya di sini. Dan bisa dibilang XL7 ini sebenarnya bisa dibilang jadi kayak kebanggaan sebenarnya sih. Dan ini mobil ini apa ya, keren gitu sebenarnya. Walaupun memang orang paling anggap ya tampilannya gitu-gitu doang ya, sebenarnya fungsinya dan kenyamanan mobil ini tuh udah tiada tara sih. Tiada taranya itu yang bisa bikin XL7 tuh sebenarnya bagus kok, bener, asli nyaman, bikin nyaman dan enak gitu ngeliat mobil. Sekarang kan mobil sekarang itu kan nggak ada yang terlalu wah banget ya, nggak ada yang terlalu wah gitu-gitu aja, apalagi katanya banyak fitur. Tapi ini
mempertahankan yang sudah ada, tapi bisa dibilang ini oke banget emang si XL7 ini. Sederhana tapi bikin mobil ini awet ya. Awet karena ya mobilnya bisa bertahun-tahun gitu ya. Karena pembuktian di mobil Suzuki itu ada di Suzuki R3 yang awal hadir di 2012 sampai di facelift 2013. Itu bisa dibilang Suzuki itu ternyata itu yang diperhatikan ya. Jadi dia nggak terlalu baik fitur-fitur yang gimmick-gimmick gitu yang bisa ini kontrol AC lah atau dari layar, enggak. Kayaknya Suzuki masih belum terpikirkan. Dan sampai sekarang mobil listriknya juga masih konsep yang terakhir di Gias ya. Tapi overall nih emang XL7 nih asik banget. Dengan 205 juta saja kalian sudah bisa bawa pulang mobil ini. Dan DP nya mobil ini di 12 juta saja kalian bisa bawa pulang si Suzuki XL7 ini ya. Dengan Matic-nya dia, walaupun memang bisa dibilang masih dikata-katain katanya Matic konvensional ya, kurang tenaga lah mendingan CVT ya, masih ini yang penting awet ya. Memang sebenarnya nggak hanya CVT doang katanya rusak, ini kalau makanya juga kasar ya rusak juga sebenarnya sih. Dan enaknya ke cup holder yang di sini nih, ini bisa mendinginkan minuman loh. Jadi ini bukan hanya untuk, biasanya kan AC doang nih yang buat ke manusia ya, tapi ini bisa mendinginkan minuman juga loh. Keren banget ini mobil si XL7 ini emang. Walaupun remnya masih rem tarik begini, tapi oke lah ya overall. Dan ini tempat penyimpanannya ya, walaupun kecil tapi cukup berguna. Dan ini bisa digeser-geser. Keren ya. Walaupun memang dia seat belt belum bisa naik turun, tapi hand gripnya bisa naik turun ya, bisa dilipat gini, retract. Tapi bagus ya. Overall ini keren banget, masih kayak baru. Kalian kalau buat keluarga baru nih asik banget mobil Suzuki XL7 ini ya. Mewah lagi kan. Kalau orang yang nggak ngerti mobil ini mewah, tapi kalau yang ngerti mobil paling fitur-fitur pasti ada yang kurang tuh. Dan dia juga ada indikator buat penumpang. Kalau dia tidak pakai seat belt, sebelah kiri ini akan bunyi terus sensornya ya. Tapi ingat, jangan diganjel ya. Bener-bener pasang seat belt, jangan diganjel, saya nggak mau gitu ya. Oke, itu aja videonya untuk SL7 tahun 2022 tipe beta. Mobil ini harganya 205 juta. Kalau kalian mau lihat langsung bisa langsung ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong ya, di Best Auto. Dan DP nya sendiri mobil ini 12 juta aja, kalian bisa bawa pulang mobil ini. Apalagi kalau kalian followersnya Istana Jaya Motor baik TikTok ataupun IG, mungkin akan kalian dapat diskon kali ya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Cheers.